Baik Bapak Ibu Saudara, saya sapa saudara-saudara dengan selamat siang dan salam Philadelphia kepada seluruh jemaat Philadelphia dan rekan-rekan saya. Saya akan membagikan firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Yang saya kutip dari kitab Galatia pasal 5 ayat 24. Demikian firman Tuhan berbunyi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Milik Kristus Yesus dan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus atau yang umum disebut orang Kristen, itu hal yang berbeda. Misalnya, orang Kristen itu belum tentu milik Kristus. Tetapi seseorang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus Tuhan, pastilah dia menjadi orang Kristen yang sejati. Saudaraku, ayat ini katakan, barang siapa yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan keinginan daging dan semua hawa nafsu yang bertentangan dengan firman. Buat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas bahwa apa yang disebut perbuatan daging yang harus dimatikan dalam daging kita, disalibkan, yang kemudian tidak berkuasa, adalah hal-hal yang sudah disebut, misalnya adalah percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, dengki, kemabukan, dan pesta pora. Saudaraku, selama ini ada dalam daging kita dan dia berkuasa atas daging kita, maka kita adalah orang yang gagal menjadi pengikut Kristus. Tetapi kalau kita matikan itu dan kita salibkan itu, maka kitalah orang yang paling berbahagia karena kita akan hidup di dalam Tuhan. Satu biji tumbuhan, dia tidak akan pernah hidup dan bertumbuh kalau dia tidak mengalami proses apa yang disebut ditanam. Mati dulu, baru hidup dan bertumbuh, kemudian berubah, berbuah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ayat Alkitab katakan bahwa tidak ada satu kekuatan manusia untuk mampu menyalibkan daging, mematikan keinginan dagingnya, dan membuat semua hal-hal yang bertentangan dengan firman dalam dagingnya kalau bukan melibatkan Tuhan. Jangan lupa, dalam diri manusia ada dua keinginan yang berbeda. Ada keinginan yang jahat, keinginan yang baik. Hawa nafsu yang jahat dan nafsu yang baik, yang disebut untuk disalibkan dan dimatikan dan tidak berkuasa dalam daging kita, hal-hal yang jahat dalam diri manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus pernah berbuat salah ketika dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ketika dia tidak lagi mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di depan seorang anak perempuan. Kesalahan yang sangat fatal. Tetapi Alkitab katakan ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, peristiwa kamar loteng Yerusalem atau hari Pentakosta, di mana di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 dicatat, maka Petrus, salah satu murid dari Yesus, dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus, dan kemudian dia tampil sebagai orang yang sangat berbeda dengan orang-orang yang ketika dia saudara-saudara belum mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Ada satu ayat Alkitab katakan dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya, ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ini kepada saudara-saudara. Roma pasal 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Artinya hanya oleh karena pekerjaan Roh Kudus
seseorang bisa mematikan keinginan daging, menyalibkannya, dan daging itu, yang jahat itu, keinginan yang jahat itu tidak berkuasa. Sebabnya ketika Daud pernah jatuh di dalam kesalahan, di dalam dosa, lalu dia bangkit dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan ambil rohmu dariku, perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh. Kiranya kita harus lebih mengerti dan mengedepankan dan meminta pekerjaan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, yang menuntun kita dari hari ke hari sampai selama-lamanya, supaya kita menjadi milik Kristus. Dan orang yang menjadi milik Kristus pastilah dia orang yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.